Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik yang kami kemas dalam dialog untuk menemani aktivitas Anda. Saudara, salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto diberhentikan oleh DPR pada tanggal 29 September 2022 lalu. Keputusan DPR yang memberhentikan pria asal Sulawesi Selatan tersebut menuai pro dan kontra hingga saat ini. Beberapa pihak menilai pemberhentian Aswanto cacat hukum. Lalu benarkah demikian dan adakah langkah yang dapat ditempuh oleh Aswanto terhadap putusan pemberhentian dirinya sebagai Hakim MK? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Ada Pak Adrian selaku pengamat hukum. Selamat pagi Pak Adrian. Pagi Ibu, pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat walafiat, alhamdulillah. Oke, terima kasih sekali lagi sudah bergabung di tengah-tengah studio Kompas TV dan juga ada Pak Idrus selaku anggota Peradi. Selamat pagi Pak Idrus. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, seperti yang tadi sudah saya singgung di awal, kita akan membahas banyak terkait dengan pemberhentian Hakim Aswanto. Konstitusi yaitu Pak Aswanto. Saya ke Pak Adrian terlebih dahulu. Pak Adrian, bisa diceritakan sedikit Pak Adrian mengenai bagaimana kemudian kejadian kronologisnya Pak, silakan. Ya, terima kasih Bu waktu yang diberikan. Kalau saya terkait pemberhentian Hakim Aswanto yang dilakukan oleh DPR itu cacat hukum. Itu mencederai independensi peradilan. Mengapa saya katakan demikian? Di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sangat eksplisit dan tegas dikatakan bahwa Hakim Konstitusi itu diberhentikan harusnya MK yang bersurat ke Presiden untuk melakukan pemberhentian. Tetapi yang terjadi ini DPR yang melakukan hasil rapat paripurnanya, dia langsung mengambil keputusan memberhentikan Hakim Aswanto dan dia direkomendasinya ke Presiden langsung menandatangani Kepres. Seharusnya kalau saya, Presiden selaku kepala pemerintahan yang taat konstitusi, dia punya janji juga kepada masyarakat ingin mereformasi hukum, harusnya pada saat surat yang dikirim DPR ke Presiden terkait pemberhentian Hakim Aswanto itu harusnya Pak Presiden tidak boleh menandatangani Kepres. Dia tidak boleh menandatangani Kepres pemberhentian Hakim Aswanto karena itu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan konstitusi, dan bertentangan dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Karena begini, di pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu mengatur tata cara pemberhentian Hakim Konstitusi, Bu. Oke. Pemberhentian Hakim Konstitusi itu, Bu, ada dua macam. Ada pemberhentian hormat dan tidak hormat. Kalau dia pemberhentian hormat, berarti hakim tersebut meninggal dunia, sakit selama 3 bulan, berusia umur 70 tahun, dan syarat-syarat itu tidak dipenuhi oleh Prof. Aswanto. Terus pemberhentian tidak hormat itu adalah kalau Hakim Konstitusi melakukan pelanggaran hukum. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Ada Patrialis Akbar ditangkap oleh KPK, ada Akil Mukhtar, itu kan ada jelas pelanggarannya. Sedangkan Prof. Aswanto diberhentikan, tidak ada pelanggaran, tidak ada sanksi kode etik, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menegaskan bahwa periode Hakim Konstitusi Prof. Aswanto sampai 2029. Oke, tidak ada pelanggaran, tidak ada pelanggaran sanksi kode etik juga tidak ada, Bu. Lantas tidak ada. Kemudian menurut Anda apa kemudian dalih dari DPR sehingga ingin melakukan hal tersebut? Ya, kalau dalih dari DPR yang saya lihat selama ini, Bu, dari Komisi 3 DPR atas nama Bambang Wirianto atau Bambang Pacul, dia mengatakan bahwa dia menganalogikan bahwa kami ini adalah owner, pemilik perusahaan. Sedangkan Hakim Konstitusi yang direkomendasikan 3 dari lembaga DPR itu, dia anggap itu direksi. Analoginya seperti itu. Itu kan bagi saya sebagai praktisi hukum, menganggap itu analogi yang sesat pikir, Bu, ya. Tidak logis. Harusnya dia pakai analogi logika hukum, ya, bahwa dia ini Prof. Aswanto, dia diberhentikan oleh DPR karena dia dianggap selalu menolak produk-produk hukum DPR, produk undang-undangnya. Pertanyaan saya, putusan MK itu kolektif kolegial, Bu. Bukan Hakim Aswanto sendiri yang memutus bahwa produk hukum itu saya batalkan. Katakanlah Undang-Undang Cipta Kerja, Bu, ya. Beberapa waktu lalu Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu hakim yang berpendapat bahwa
Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat. Itu kan bukan putusan Prof. Aswanto sendiri, tapi itu 9 hakim MK yang memutuskan. Tapi kenapa DPR sakit hatinya sama Prof. Aswanto saja? Ini kan kolektif kolegial, Bu ya. Keputusan diambil secara bersama, bukan putusan Prof. Aswanto sendiri. Tapi kenapa Prof. Aswanto sendiri yang di hasil rapat paripurna DPR dia memberhentikan Prof. Aswanto? Padahal ingat, Bu, salah satu tujuan Mahkamah Konstitusi dibentuk adalah salah satunya apa itu? Salah satunya adalah mengawasi produk-produk legislasi, produk-produk hukum legislasi. Apa itu produk-produk hukum legislasi? Produk hukum dari DPR, DPD, dan Presiden. Dan ingat, Bu, salah satu amanat Undang-Undang Dasar 1945, salah satu amanatnya di secara demokrasi bahwa harus ada check and balances antara satu lembaga ke lembaga lain, harus saling mengontrol. Tidak ada salah satu lembaga di Indonesia ini yang dianggap superhero, dianggap paling tinggi, semua sama derajatnya. Jadi kalau saya MK ini adalah the guardian of konstitusi, lembaga pengawal konstitusi, lembaga pengawal demokrasi. Jadi kalau saya, Bu, kesimpulan saya pada hari ini, pada pagi ini bahwa saya harap kepada Bapak Presiden selaku Pundim Fathers, selaku Bapak Bangsa, pada tanggal 23 November dia melantik Guntur Hamzah sebagai Hakim MK. Kalau saya pelantikan itu, Kepres yang ditandatangani Jokowi itu harus dibatalkan karena bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan konstitusi. Karena the supreme law of the land konstitusi, peraturan perundang-undangan tertinggi adalah konstitusi. Jadi kita harus taat berkonstitusi. Apalagi diatur di Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 3, negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, Bu. Ya itu aja mungkin saya punya pandangan hukum. Kita kembali ke Pak Idrus, bagaimana kemudian tanggapan Anda terkait hal tersebut, Pak? Saya menambah kata dari Pak Adrian. Saya mungkin melihat dari sisi lainnya ya, bahwa ini kan ke depan yang kita khawatirkan ini kan terkesan ada mekanisme yang tidak diikuti oleh DPR ya dalam pengambilan keputusan. Jangan sampai ini ke depannya ini wajah hukum kita, negara kita sebagai dasar negara hukum berubah menjadi negara kekuasaan. Ya. Kenapa? Karena itu tadi bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam pemberhentian Pak Aswanto ini kembali ke pasal 23 tadi itu, saya menguatkan tadi Pak Adrian itu salah satunya tidak ada pun yang terakomodir. Misalnya umur 70 tahun ini Pak Aswanto umurnya baru 59 tahun. 59 tahun. Yang kedua mengundurkan diri. Sampai hari ini Pak Aswanto tidak pernah melakukan pengunduran diri. Tidak pernah. Kemudian yang ketiga itu sakit jasmani dan rohani. Beliau sampai hari ini segar bugar. Alhamdulillah. Alhamdulillah segar bugar. Itu secara hormat ya. Kalau yang pemberhentian tidak hormatnya itu adalah salah satunya adalah melanggar sumpah jabatan. Saya kira tidak ada yang kita dengar sampai hari ini bahwa dia ada pelanggaran kode etik yang dilakukan. Tidak ada sama sekali. Jadi bisa kita katakan bahwa ini adalah langkah inkonstitusional yang dilakukan oleh DPR yang dikuatkan oleh Presiden. Ya, kira seperti itu. Oke, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita mengenai kasus ini, namun kita tahan sejenak. Kita masih akan kembali, saudara, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih.
Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Adrian dan juga Pak Idrus. Saya ke Pak Adrian terlebih dahulu. Bagaimana kemudian Anda melihat jejak dari Pak Aswanto ini selaku hingga akhirnya nanti menjabat sebagai Hakim Konstitusi, Pak? Jejaknya apa ya, Bu ya? Maksudnya seperti apa itu jejaknya? Bagaimana kemudian jejak dari Pak Aswanto ini selama menjadi Hakim Konstitusi, Pak? Setahu saya, Bu, beliau sejak ditetapkan sebagai Hakim Konstitusi di awal itu kalau tidak salah 2014 sampai sekarang 2022. Saya rasa dia baik-baik saja, Bu. Dia tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik, dia tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. Pokoknya dia selama ini setahu saya dia tidak ada pelanggaran yang dilakukan, Bu. Cuma saya sedikit agak heran ya, kenapa sih seorang hakim MK yang dimana dia diamanatkan di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2020 bahwa dia Hakim Aswanto ini kan dia periodenya habis di MK, Bu, 2029. Apalagi dikuatkan oleh pasal 87 huruf B Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang nomor 7 tahun 2020, jelas di situ dikatakan bahwa Hakim Konstitusi itu pensiun umur 70 tahun. Sedangkan Prof. Aswanto sekarang ini, saat ini dia umurnya 59 tahun. Berarti masih kurang lebih 10 tahun lah dia di MK. Cuma saya sebagai praktisi hukum, terkhusus dari Sulawesi Selatan, sangat sedih melihat ironi pergantian Prof. Aswanto yang saya rasa bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan konstitusi. Mengapa? Karena Prof. Aswanto tidak melakukan pelanggaran apapun. Tidak ada sanksi kode etik. Dan alur pemberhentian Prof. Aswanto secara hukum itu berdasarkan Undang-Undang MK ya, pasal 23 ayat 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 sangat jelas bahwa Ketua MK yang bersurat ke Presiden itu pemberhentiannya. Tetapi ini aneh, DPR hasil rapat pleno DPR memberhentikan Prof. Aswanto, memberhentikan tanpa pelanggaran. Dia cuma bilang, Prof. Aswanto ini selalu menolak produk-produk hukum DPR. Pertanyaan saya begini, Bu. Hakim MK itu ada 3 lembaga pengusung. Iya. Presiden, DPR, Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Prof. Aswanto ini diusung oleh lembaga DPR. Ada 3. Setahu saya, Bu, kalau nggak salah, Prof. Harif Hidayat, Wahiduddin Adams, dengan Prof. Aswanto. Dia diusung oleh DPR. Tetapi DPR ini di Komisi 3 salah memaknai dari segi hukum. Maksudnya dia anggap 3 hakim yang diusul DPR ini orangnya mereka. Kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia ada diksi kata yang tidak dipahami oleh DPR terkhusus di Komisi 3. Apa itu? Di situ dikatakan DPR ini mengusulkan 3 hakim MK, diusulkan oleh DPR. 3 hakim MK ini Prof. Aswanto, Wahiduddin Adams, Prof. Hidayat, dia diusulkan oleh DPR. Bukan dari DPR. Jadi bukan dari orangnya DPR. Jadi kalau undang-undang setelah diusulkan selesai, tidak ada lagi urusan. Oke, tadi unik yang dikatakan Pak Adrian bahwa yang harusnya menyurat adalah dari Mahkamah Konstitusi, bukan dari DPR. Ya, Lantas Ibu. bagaimana kemudian tanggapan dari Mahkamah Konstitusi, Pak Adrian? Kalau tanggapan dari Mahkamah Konstitusi, tertanggal 23 November 2022 pada saat pelantikan Guntur Hamzah yang dianggap bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan konstitusi. Pada tanggal 23 November itu, Bu, 6 jam setelah pelantikan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang mencederai independensi peradilan itu, keluar putusan MK. Keluar putusan MK mengatakan bahwa pemberhentian Hakim MK dan pengangkatan Hakim MK yang bertentangan dengan pasal 23 ayat 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 itu batal demi hukum. Ingat, Bu, ya, satu tambahan lagi. Ketika putusan MK dikeluarkan, dia mengikat sama dengan undang-undang. Itu aja mungkin, Bu, yang saya bisa tambahkan. Oke, tanggapannya Pak Idrus mengenai hal tersebut. Tadi dikatakan bahwa Pak Aswanto ini sebenarnya diusulkan oleh DPR. Itu tanggapan Anda seperti apa? Jadi begini sebenarnya, DPR ini kan lebih sebenarnya kepada event organizer yang melaksanakan yang diusulkan itu begitu selesai diajukan dipersembahkan ke negara,
3 hakim ini dan dari DPR ini harusnya sudah selesai. Tidak boleh lagi diposisikan sebagai direksi dalam perusahaan. Kalau misalnya dalam bicara perusahaan. Dan DPR sebagai owner, ini kan berbahaya terkait dengan independensi hakim ke depannya. Saya kira kita sudah sepakat dari awal dalam bernegara, berdemokrasi, bahwa kita membagi kekuasaan ini dalam 3 teras politik. Ada legislatif, ada eksekutif, dan ada yudikatif. Dari 3 kekuasaan ini kita tidak boleh saling mengintervensi. Masing-masing ada wewenang, masing-masing ada kekuasaan masing-masing. Dan dari situ kita lihat bahwa kalau ini terus-menerus tidak ada langkah yang diambil oleh eksekutif, dalam hal ini presiden, ini sangat mengkhawatirkan wajah penegakan hukum kita ke depan, terutama kehakiman kita semakin diintervensi oleh suatu lembaga kekuasaan di negara ini. Sekira itu. Oke. Saya kembali ke Pak Adrian. Ya, Pak Adrian, akhirnya kemudian dilakukan seperti itu, dan sekarang Pak Aswanto, bagaimana kemudian tanggapan dari pihak Pak Aswanto terkait dengan keputusan yang telah diambil, telah dicopot, itu seperti apa? Kalau tanggapan dari Prof. Aswanto yang saya lihat di media, Bu, ya, saya tidak ketemu langsung yang beliau, saya dilihat di media beberapa waktu lalu, kalau tidak salah diwawancarai di Kompas TV juga di Jakarta sama Pak Aiman Budiman. Yang seingat saya itu tanggapan Prof. Aswanto, dia bilang dia ikhlas, dia tidak mau melakukan langkah-langkah hukum. Ini tanggapan Prof. Aswanto yang saya lihat pada saat diwawancara di media. Tapi saya, Bu, sebagai praktisi hukum dari Sulawesi Selatan, saya anggap kalau Prof. Aswanto tidak melakukan langkah-langkah hukum, berarti sama saja membiarkan penegakan hukum yang carut marut. Oke, jadi Pak Aswanto katanya tidak mau mengambil langkah-langkah hukum. Lantas jika misalnya ingin langkah-langkah hukum, apa yang bisa diambil, Pak Adrian? Langkah-langkah hukum yang harus ditempuh seandainya Prof. Aswanto ingin melakukan langkah-langkah hukum adalah menggugat keputusan presiden di PT UN. Menggugat keputusan presiden, Kepres presiden di PT UN, bisa dilakukan orang per orang atau badan hukum. Jadi kalau dari pihak Prof. Aswanto atau dari keluarga Prof. Aswanto tidak melakukan langkah-langkah hukum, bisa kalau ada badan-badan hukum, istilahnya katakanlah terobosan hukum dilakukan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum. Itu bisa, Bu, bisa. Karena kalau hal yang seperti ini tidak boleh dibiarkan. Karena ini minta maaf, saya kembali lagi ke pembicaraan awal. Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi. Yang ingin saya tanyakan kepada DPR Komisi 3, apakah proses pengangkatan hakim konstitusi ini Guntur Hamzah dia mengikuti amanat yang diatur di pasal 20 ayat 2? Apa itu? Yang diatur di pasal 20 ayat 2 itu terkait seleksi hakim konstitusi itu adalah harus ada uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan DPR kepada calon hakim. Uji kepatutan dan kelayakan. Harus ada fit and proper test. Itu satu, Bu. Kedua, harus ada uji publik kepada calon hakim konstitusi. Sama beberapa waktu lalu pada saat Prof. Aswanto dites di DPR, setahu saya itu dia dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Ada uji publik, ada uji partisipatif. Apa itu uji partisipatif? Adalah semua warga negara Indonesia berhak bertanya kepada calon hakim ini. Oke, ada sejumlah proses yang harus dilalui. Harus dilalui. Apakah itu dilakukan atau tidak kepada Pak Guntur Hamzah? Namun kita jeda sejenak. Siap. Kita masih akan kembali. Saudara jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih.
Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Adrian dan juga Pak Idrus membahas mengenai kasus dari Pak Aswanto ini. Tadi saya kembali ke Pak Adrian terlebih dahulu. Kalau tadi saya mendengar dari kata-kata Anda ini termasuk dari pihak yang kontra seperti itu dari keputusan ini. Nah terus kemudian tadi Anda dikatakan apakah Anda tidak berniat untuk mengajukan gugatan ke PT UN, Pak? Kalau terkait langkah-langkah hukum yang kami lakukan, Bu, mungkin dalam waktu dekat ini saya diskusikan dulu dengan teman-teman sejawat, teman-teman saya sesama pengacara praktis hukum, apa yang harus kami lakukan ke depannya terkait peristiwa yang terjadi sekarang ini, memberhentikan hakim konstitusi yang tidak sesuai dengan aturan. Oke, tadi dikatakan oleh Pak Adrian bahwa untuk 9 hakim konstitusi itu dipilih oleh tiga lembaga, salah satunya adalah dari DPR sendiri. DPR, Apakah kemudian DPR ini tidak memiliki hak untuk mengusulkan pemberhentian, Pak? Setahu saya, Bu, kalau dari segi aturan, DPR itu tidak punya hak untuk mengusulkan pemberhentian hakim MK. Kalau kita mengacu ke pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020, pemberhentian hakim MK itu yang melakukan langkah untuk memberhentikan hakim MK itu adalah Ketua Mahkamah Konstitusi bersurat ke Presiden. Jadi sama sekali DPR tidak memiliki hak seperti tidak itu, Pak? Tidak memiliki hak, Bu. Nah, terus kemudian Anda mengapa hal ini bisa terjadi seperti itu? Makanya ini saya juga heran sebagai praktis hukum. Karena negara kita kan negara hukum, pasal 1 ayat 3 jelas di Undang-Undang Dasar 45, negara kita negara hukum. Semua ada aturannya, Bu. Menyeleksi hakim MK ada aturannya. Memberhentikan hakim MK itu sama yang saya katakan tadi, pemberhentian hakim MK itu ada dua macam. Pemberhentian hormat dan tidak hormat. Pemberhentian tidak hormat itu salah satunya ada pelanggaran hukum, ada sanksi kode etik. Pemberhentian hormat yang tadi teman saya katakan bahwa meninggal dunia, sakit selama 3 bulan berturut-turut, memasuki masa pensiun umur 70 tahun. Ini kan syaratnya kan tidak dipenuhi oleh Prof. Aswanto. Jadi sampai sekarang saya masih bertanya-tanya. Alasan yang dilakukan DPR di Komisi 3 itu yang mengatakan bahwa Prof. Aswanto ini diberhentikan, dicopot karena selalu menolak produk-produk hukum dari DPR, produk undang-undang. Pertanyaan saya, Prof. Aswanto ini putusan MK itu kan kolektif kolegial. Keputusan diambil 9 hakim. Bukan cuma 1 hakim yang memutus. Kenapa cuma Prof. Aswanto saja yang diberhentikan? Iya, jadi ini masih itu saya bertanya sebagai sebagai putra Sulsel, sebagai praktisi hukum, saya bertanya kenapa ada seperti ini terjadi. Oke, jadi masih ini sangat tidak reasonable, Bu, ya. Tidak reasonable, bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan konstitusi. Oke, saya kembali ke Pak Idrus. Pak Idrus, kalau tadi dikatakan seperti itu, kemudian jika misalnya tidak diambil tindakan hukum, apa kemudian yang terjadi? 2 langkah mungkin bersama yang perlu diambil. Pertama, langkah hukum. Sebagai praktisi hukum tentu Pak sangat menginginkan langkah itu supaya kita ada transparansi, Pak, terhadap penegakan hukum. Yang kedua, kita sangat berharap bahwa ada langkah yang diambil oleh 3 lembaga tertinggi ini, eksekutif dalam hal ini presiden, kemudian legislatif dalam hal ini ketua DPR yang tidak ikut bertanda tangan dalam sipur itu, sidang paripurna itu, kemudian ketua mahkamah untuk bertemu berembuk bertiga itu membicarakan. Karena yang disamping langkah-langkah hukum juga harus ada langkah-langkah persuasif mereka bertemu. Kan langkahnya juga pemberhentiannya kan tidak melalui prosedural, maka ini lebih bagusnya adalah langkah-langkah persuasif bertemu 3 lembaga tertinggi ini. Sebaiknya begitu. Jika misalnya kemudian diambil tindakan hukum dan kemudian menang di PT UN, apakah Pak Aswanto ini bisa kembali menjadi hakim konstitusi, Pak Adrian? Kalau dari segi aspek hukumnya bisa, Bu. Kalau dari pihak Aswanto atau dari pihak Badan Hukum Perdata yang melakukan gugatan ke PT TUN terkait Kepres pemberhentian hakim Aswanto yang ditandatangani oleh Presiden, apabila gugatan itu diterima, ya Kepres itu batal demi hukum. Prof. Aswanto bisa kembali sebagai hakim konstitusi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang MK nomor 7 tahun 2020 bahwa dia pensiun di masa jabatannya itu tahun 2029. Itu, Bu, seperti itu. Cuma sedikit saya tambahkan lagi, Bu, kalau bisa. Di pasal 24 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri, merdeka. Apa diksi kata dari mandiri dan merdeka itu? Kekuasaan kehakiman itu tidak boleh diintervensi oleh lembaga kekuasaan politik. Dari lembaga pun tidak boleh diintervensi, dia merdeka, mandiri.
Tetapi fakta yang terjadi ini, sama yang dikatakan teman saya, kita menganut asas trias politika. Menganut asas trias politika. DPR punya kewenangan sendiri, legislatif ya, eksekutif punya kewenangan tersendiri, yudikatif punya kewenangan tersendiri. Sangat tidak logika kalau eksekutif, legislatif mengintervensi kewenangan yudikatif. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi itu tidak logika hukum, Bu, kalau saya. Oke, jadi konstitusi hukum ini kemudian dikatakan harus merdeka, Harus merdeka, mandiri. harus Lantas kemudian mandiri. dengan adanya kejadian ini, apa kemudian dampaknya terhadap konstitusi hukum, Pak? Dampaknya terhadap konstitusi hukum ini bisa menjadi presiden buruk kepada masyarakat Indonesia. Bahwa negara kita ini bukan lagi negara hukum, tapi negara kekuasaan kalau saya. Itu aja, Bu, kalau saya, simpel aja. Dari Pak Idrus? Sama, kalau kita membiarkan ini, kita akan nanti negara kita citranya keterkesan dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Akhirnya kepercayaan publik terhadap pemerintah selaku penguasa akan semakin buruk. Oke, harapannya Pak Idrus terkait dengan konstitusi hukum kedepannya, silahkan. Kedepannya adalah sebaiknya bahwa pergantian itu kan hal yang wajar. Pergantian dan pengangkatan hal yang wajar, tapi harus ada mekanisme yang harus kita lewati, harus ada mekanisme. Misalnya saya lewatkan tadi, yaitu bahwa ada satu kata kunci dalam mekanisme itu yang kita kenal dengan istilah transparansi dan partisipatif dalam pemilihan hakim. Harus transparan dan akuntabel ya. Ya, akuntabel. Ya, partisipasi itu adalah diumumkan ke publik, ke media-media bahwa inilah calon-calon yang akan inilah calon-calon yang akan menjadi hakim. Nah, itu kita lihat bagaimana respon publik, apakah publik menerima atau bagaimana. Iya. Oke, dari Pak Adrian mungkin terakhir, Pak Adrian, harapan terkait dengan konstitusi hukum di Indonesia ke depannya seperti apa? Harapan saya begini, Bu, terkait pemberhentian hakim konstitusi ini, Prof. Aswanto, harus diberhentikan sesuai amanat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pasal 23, bahwa memberhentikan hakim itu kalau ada pelanggaran dan ada sanksi kode etik. Janganlah diberhentikan hakim kalau tidak punya pelanggaran. Itu melanggar hak asasi manusia dan mencederai nilai-nilai budaya hukum kita yang dimana menegakkan hak asasi manusia, menegakkan kebenaran dan keadilan. Oke, Itu aja, Bu. baik. Terima kasih sekali lagi Pak Adrian dan juga Pak Idrus sudah Terima kasih. bergabung Terima di kasih. tengah-tengah studio Kompas TV. Tadi kita ngobrol panjang lebar mengenai hal tersebut dan juga sudah disampaikan harapan-harapannya dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini, Saudara. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.